Kebanyakan pemimpin senangnya kan dipuji. Senangnya kan dikatakan baik, benar. Itu senangnya. Apabila ada bawahannya yang mengemukakan kelemahan-kelemahannya, dianggapnya itu tidak bisa kerjasama dengan dia, dicopotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Dan kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa, terutama yang telah memberikan subscribe kepada channel ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, agar diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kedua orang tua, bersama adik-adik dan kakak-kakak, dan bersama calon pendamping. Sahabat BN, kita melihat fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta keras kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kerasnya tentu untuk kebaikan Budi Hartono sendiri dan untuk kebaikan DKI Jakarta sendiri. Kita melihatnya begitu. Mari kita baca berita yang ngeri-ngeri asam ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul, langsung di depan Heru Budi, elit PDIP enggak ditahan-tahan. .2. Kebijakan Pak PJ bikin kegaduhan, sangat minus. Berita ini Selasa 20 Desember 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengkritisi kebijakan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai kerap membuat kegaduhan. Salah satu hal yang paling ditekankan Gembong adalah kemampuan komunikasi publik Heru yang menurutnya kurang baik. Semua kritik tersebut disampaikan langsung kepada Heru saat sang kepala sekretariat presiden itu bersilaturahmi ke fraksi PDIP di DKI Jakarta. Perlu saya sampaikan pada Pak PJ ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak PJ. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak PJ yang relatif lemah, ujar Gembong Senin 19 Desember 2022. Komunikasi publik yang buruk tersebut, kata Gembong, terbukti dengan banyaknya kegaduhan yang terjadi atas kebijakan-kebijakan yang diputuskannya belakang ini. Kebijakan yang dimunculkan Pak PJ menimbulkan kegaduhan, katanya. Ia mencontohkan dengan kebijakan penetapan batas usia maksimal bagi pegawai penyedia jasa lainnya perorangan PJLP menjadi 56 tahun. Karena komunikasi publik Heru yang kurang baik, kebijakan tersebut jadinya malah membuat masyarakat gaduh. Walaupun tujuan Pak PJ adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan, ibaratnya di got-got penyapu jalan merasa gelisah, paparnya. Contoh lain dari kebijakan Heru yang bikin gaduh karena komunikasinya yang kurang baik adalah mengganti slogan Jakarta. Diketahui bahwa slogan itu berubah dari asalnya maju kotanya, bahagia warganya, menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Gembong mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan itu karena komunikasi publik yang buruk dari Heru. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media, ucapnya. Kami fraksi PDIP menilai kebijakan Pak PJ dalam hal ini sangat minus. Sangat minus, bukan sekadar minus, tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar ex-wali kota Jakarta Utara itu memperbaiki komunikasinya. Anggota Komisi A DPRD DKI itu juga meminta agar jajaran di bawah Heru mampu memberikan penjelasan soal kebijakan apapun agar tak menjadi pertanyaan masyarakat. Artinya ke depan Pak PJ menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu-membahu. Apa yang disampaikan PJ harus mampu diterjemahkan oleh SKPD, tandasnya. Sahabat BN, memang di sinilah kelihatannya tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Tidak mudah. Mungkin lebih sangat mudah menunjuk seorang pemimpin daripada menjadi pemimpin setelah seseorang ditunjuk. Seperti apa yang disampaikan Pak Gembong ini, PJ Gubernur Heru ini benar-benar dimandikan oleh fraksi PDIP Pak Gembong. Memang rakyat tentu telah merasakan dalam kepemimpinan Pak Heru yang baru beberapa bulan ini. Memang sangat dirasakan tentunya oleh rakyat. Dan sebagai fraksi PDIP, tentu Pak Gembong ingin menyampaikan ini. Dan ini sangat positif sekali. Memang seperti disinggung oleh Pak Gembong, SKPD harusnya tentu bisa menyampaikan. Namun khusus mungkin yang pertama Biro Humas, Kepala Biro Humas atau Kominfo. Yang kedua tentu Sospol. Yang ketiga tentu SKPD terkait dengan kebijakan Pak PJ Gubernur ini harusnya bisa berdiskusi dengan Pak PJ Gubernur kalau perlu berdebat tentang hal-hal yang begitu dilontarkan oleh PJ Gubernur ketika dilihat oleh SKPD, apalagi oleh Humas atau oleh Kominfo. Begitu kelihatan di tengah-tengah masyarakat tidak menerima atau masyarakat tidak mengerti, harusnya cepat berdiskusi dengan PJ Gubernur ini, mengatakan ini negatifnya Pak, kebijakan Bapak, ini positifnya. Tapi yang susahnya birokrat ini kan takut dicopot aja, takut berhenti aja. Sehingga apa saja yang dikemukakan oleh pimpinannya katanya bagus. Ini yang susahnya. Memang harusnya birokrat telah seperti Pak Gembong dari PDIP ini, walaupun PDIP mendukung Joko Widodo dan yang menunjuk PJ Gubernur ini adalah Presiden Joko Widodo, namun PDIP tidak peduli. Pak Gembong tidak peduli. Dia kemukakan ini kelemahan-kelemahan Anda. Ini yang bagus sebenarnya. Dan alangkah baiknya kalau ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling Pak Heru ini di Balai Kota DKI Jakarta. Terutama sekali tentu sekali lagi Kominfo, Humas PR. Harusnya setiap kebijakan yang dimunculkan oleh PJ Gubernur, Sospol, atau apapun nama nomenklaturnya di DKI Jakarta, selanjutnya Kominfo atau Humas, turun ke lapangan lihat apa reaksi masyarakat. Sampaikan kepada PJ Gubernur ini dalam suatu debat, dalam suatu diskusi. Jangan takut diberhentikan oleh PJ Gubernur. Dan PJ Gubernur tentu juga memahami, jangan mentang-mentang kita PJ Gubernur, kita orang nomor 1, kata kita aja yang laku, kata kita aja yang benar. Apa yang disampaikan anak buah tidak benar. Siapa yang malah yang mendebat dipecat, siapa yang mendebat diberhentikan. Kita juga melihat ini banyak yang diberhentikan ini, yang digeser-geser oleh PJ Gubernur. Bisa saja orang-orang di SKPD, orang-orang di sekeliling Heru takut menyampaikan kepadanya.
Karena kalau disampaikan nanti jangan-jangan kita dicopotnya pula. Jangan-jangan kita dibilangnya pula orang Anies. Ini yang susah. Sehingga dia jalan sendiri. Harusnya PJ Gubernur, walaupun dia anak kandung Anies, sekarang kepala SKPD misalnya di DKI Jakarta, tapi kalau dia benar-benar bisa profesional, ya pakai. Tapi kalau dia walaupun tidak ada apa-apanya dengan Anies, tetapi dia penjilat, hanya memuji-muji saja, hanya mengatakan PJ Gubernur ini baik-baik saja, gini-gini aja. Kalau itu, copot. Sebab itu tidak membawa kebaikan kepada DKI Jakarta, tidak membawa kebaikan kepada masyarakat atau rakyat DKI Jakarta, dan tidak membawa kebaikan pula kepada PJ Gubernur. Namun, kebanyakan pemimpin senangnya kan dipuji. Senangnya kan dikatakan baik, benar. Itu senangnya. Apabila ada bawahnya yang mengemukakan kelemahan-kelemahannya, dianggapnya itu tidak bisa kerjasama dengan dia, dicopotnya. Makanya dia jadi raja, tak punya penasehat jadinya. Ini pelajaran berharga yang disampaikan oleh PDIP yang harus ini Pak Heru berterima kasih kepada PDIP, lebih khusus lagi kepada Pak Gembong. Berterima kasih. Daripada nanti Pak Heru terlalu jauh ke dalam jurang. Harusnya Pak Heru berterima kasih, sujud. Tidak apa-apa kepada Pak Gembong ini. Pak Heru ini sujud. Ini adalah hal yang sangat berharga yang sulit orang mau mengatakan ini. Paling-paling yang mau mengatakan seperti ini kepada Pak Heru, mungkin orang tuanya, kakak kandungnya kalau berani pula. Adik tidak berani nih. Apalagi orang di kantor gubernur, di balai kota DKI Jakarta tidak berani mengungkapkan ini. Sekali lagi, saya sarankan kepada Pak PJ Gubernur ini, berterima kasihlah kepada Pak Gembong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.